Saat ini adalah waktunya kita ini anak bangsa Indonesia yang punya produk sendiri untuk tampil. Mengapa diam? Apa ada yang masih dipikirkan? Halo semua. Cok, kok kenalan dulu? Udah mulai. Kan gue udah tahu di sini. Sorry. Sudah. Masih belum. Sorry, Mulai. lagi asik soalnya doi. Hari ini saya mau memperkenalkan satu produk baru nih. Kita akan berkreasi. Kita akan berkreasi dengan macam-macam konten, dan hasil kreasi itu akan kita rangkum dan kita sajikan untuk hiburan di program kami, yaitu Main Kayu TV. Nah, sebelum konten-konten yang akan seru-seru nanti kita akan bahas, saya mau perkenalin dulu nih. Ada beberapa tim yang ikutan in charge di sini, ya ikutan berkreasi di sini, yang ikutan menyumbangkan semua ide-ide kreatifnya di sini. Salah satunya ada di sebelah. Silahkan memperkenalkan sendiri deh. Saya kurang kenal juga sebenarnya ngomong satu ini. Gue pernah kerja di satu stasiun TV nasional. Terus gue punya passion untuk berkutat di kayu-kayu. Gue tuh suka kayak di rumah gue tuh gue bikin sendiri tuh. Oke. Gue bikin sendiri. Terus gue pokoknya apa aja deh. Kayak barang-barang yang gue jual gitu lah ya, tapi lebih skup kecil lah gitu ya. Iya. Good. Gue lebih DIY. Bukan DIY juga sih. Mungkin karena memanfaatkan waktu yang gue lagi nggak ngapa-ngapain, misalnya nggak ngapa-ngapain, terus memanfaatkan waktu senggang lo gitu. waktu senggang dan waktu kaget. Waktu kaget. Jadi ketika gue cek saldo rekening, Iya. ini kaget gue. Benar. Daripada gue beli, Mirip, gue lihat dong. Iya, mirip. Iya, gue lihat yang ada di rumah gue, gudang gue gitu kan, ada. Wah, kayu-kayu nggak pakai, gue bikin apa lagi? Oke. Bisa dibilang kalau garis benang merah adalah ngirit. Ngirit itu ya. Iya. Antara ngirit sama nggak punya Oh, duit iya. Tapi nggak apa-apa, justru ketika lo nggak punya duit itu adalah waktunya lo dituntut untuk kreatif. Mungkin tidak apa yang lo kerjakan tidak bisa lo jual lalu mendapatkan uang dari situ, tapi paling enggak bisa lo pakai sendiri gitu. Sehingga lo nggak punya pengeluaran tambahan lah ya untuk hal-hal yang receh gitu. Betul. Berarti sebenarnya kalau dari sisi apa namanya kayak broadcast gitu, pertelevisian itu sebenarnya lu udah ada basicnya ya. Basic banget lah. Lah ya. Terus kalau kesibukan harian sebenarnya lebih aktif ngapain, hobi lo kayak sebenarnya? Gue sih motoran ya pastinya. Gue senang motoran. Iya. Nggak bikers juga sih. Juga, Kalau ya? bikers tuh kayaknya Grunge banget gitu. gitu. Iya. Nah, gue cuma hobi motoran aja. Warung depan naik motor, Oke. ke masjid naik motor. Males jalan berarti ya. Bisa gitu sebenarnya. Terus lo lebih suka motor-motoran kayak gimana, yang bebek Yang gitu? tua, yang yang tua. Oh, yang tua. Pasti yang tua. Mau motor bebek, Mhm. mau motor laki gitu, gue suka yang tua. Sekarang ini lu lagi suka motor apa nih yang lagi lu apa, Ada ada yang yang dirombak gitu atau? Ada yang gue lagi rawat-rawat Iya. banget tuh, namanya Meguro. Meguro tuh agak-agak nggak familiar sebenarnya, tapi ya buat teman-teman yang doyan motor pasti tahu lah Meguro. Pasti tahu. Itu lama banget itu ya. Alhamdulillah. Lama banget. Alhamdulillah. Tahun 50-an. Sekarang cerita lu, Oh sih? iya. Lu Jadi isinya ntar lu semua nih. Iya, kalau lu semua. Dan gue bukan bintang tamu lagi kan. Ya kita kan sama-sama Emang di sini. Dalam berkreasi di sini. Teman kita ada satu lagi. Ada sebenarnya namanya Ivan. Gunawan bukan? Bukan. Bukan. Dia bukan level kita lah ya kalau Ivan Gunawan. Beda penghasilan. Ada teman kita namanya Ivan. Ivan nih lebih ke apa ya, lebih ke konsep kali ya, lebih ke konsep dan mengatur jadwal kita semua. Iya, sementara kita sibuk banget kan dengan kepengangguran kita. Iya, dengan pengangguran kita. Dan dia nggak bisa in frame. Nggak bisa. Karena nggak mempan kamera mukanya. Mukanya nggak mempan kamera.
gitu ya. Gitu. Boleh lah sekali-kali lah. Sebentar dong tongolin biar tahu dulu pertama dulu nih. Biar ntar nanti ngopet lagi di belakang kamera enggak apa-apa. Ivan ayo lah kesini. Director ya. Ini dia salah satu tim kita yang berebut-rebutan di belakang kamera gitu. Terima kasih Ivan sudah dibantu ya. Kalau gue tahu nih Man nih. Apa tuh? Gue mungkin buat teman-teman ada yang nggak familiar sama lo, tapi di era-era 5 tahun 10 tahun belakang mungkin kalau pada mantengin TV pasti sering lihat muka lo kan. Nah, cuman pasti yang jadi pertanyaan orang adalah kok bisa-bisanya nih lo tiba-tiba lo ada urusan apa sama kayu nih dari yang biasanya iklan. Gue ingat iklan lo yang lo jadi main silat tuh. Di Bromo tuh kalau nggak salah tuh iklannya tuh main bola, salto. Padahal gue tahu lu nggak bisa salto beneran kan lo. Kan itu acting. Dikit. Sebenarnya itu ini sih masa lalu gitu maksudnya masa lalu. Jadi ya namanya kita cowok ya, apalagi gue udah jadi bapak gitu. Jadi semua hal yang memang bisa gue kerjain ya gue kerjain. Nah, kebetulan sebelum tahun 2010 itu gue kerja di IO itu kebetulan gue sama si Ivan satu kantor tuh dia. Tapi secara garis besar kita bidangnya sama. Gue kan IO juga. Iya. Tapi kan gue gak kenal sama lo gitu. Oh iya. Gue masih di musola kenal sama dia. Gue di Mustopo. Oh iya Mustopo ya. Nah terus gue di IO. Kebetulan IO-nya itu yang punya orang entertain juga, Mas Eko Patrio. Nah terus di situ gue kenal lah sama dunia entertain seperti itu. Terus gue lihat kok kayaknya seru juga nih. Akhirnya gue coba-coba ada rezekinya di situ. Ya namanya rezeki kita nggak tahu ya yang di atas kasihnya dalam bentuknya pekerjaan seperti apa. Nah di situ diharuskan gue harus memilih antara tetap bekerja di IO atau gue harus masuk ke entertain. Awalnya sih gue iklanan jadi bapak-bapak muda gitu ya. Gue inget banget iklan pertama gue itu, gue nggak sebutin brandnya lah ya, apa namanya, buat ngilangin nyamuknya mati gitu. Kayak gitu. Itu gue pertama kali syuting, pertama kali kaget karena ternyata properti yang gue pikir cuma editan gitu ternyata bener real gitu loh. Dan di adegan itu gue ada adegan dimana si kecoa itu harus ngelewatin kaki gue. Gue pikir biasanya kalau gitu editan kan. Gue lihat di skrip waktu pertama kali baca, gue pikir nanti bakalan diedit ada kecoa gitu deh. Ternyata beneran lu. Dan lu takut sama kecoa? Nggak takut, malu gue. Geli sih sebenarnya, kecoa kan jorok lah ya, kita tahu kan itu jorok banget. Dan gue bikin stres itu yang pertama kali gue syuting itu dia bawa botol air mineral kosong, dalamnya kecoa. Bayang nggak lu itu kecoanya banyak? Terus gue pikir mau diapain nih gue nih? Mas, ini nanti akan aku lemparkan ke kaki Mas biar kecoanya lewatin kaki. Gitu, iya, siap. Oke, siap. Udah tuh gua. Kita coba ya Mas, lempar soal. Wah, kagak lewat. Lari kan. Terus udah, belum. Ini sampai benar-benar lewatnya seperti ini ya Mas. Nanti kita akan ulang sampai si kecoanya lewat. Buset. Kecoa kan nggak bisa disuruh. Gua kebayang, aduh, ini akan berapa puluh kecoa ini yang bakal lewatin jempol gue kan. Gua bilang gini, Pak, boleh nggak? Inframe-nya semana? Segini. Oke, 100. Saya minta bantal ya. Gue minta bantal, gue tutup. Udah, lempar-lemparin deh tuh kecoanya deh. Kayak gitu. Jadi dia ngambil inframe. Itu ada, kalau nggak salah itu lebih dari 10 itu kecoa baru dia berhasil lewatin jempol gue. Dan itu bukan hanya gue yang teriak-teriakan, klien-kliennya juga pada teriakan karena ya lucu ya, kecoa kecil-kecil gitu ngerambat di kaki. Lucu ya. Dan dari situ gue ngerasa bahwa wah kayaknya seru nih, banyak tantangan-tantangan yang unik lah ya, maksudnya beberapa settingan-settingan yang seru-seru gitu. Akhirnya gue menjuruskan sampai akhirnya dari situ gue masuk ke media promosi lainnya kayak percetakan, kayak media cetak tuh kayak di billboard. Kebetulan gue alhamdulillah gue udah pernah billboard berapa kali juga. Terus majalah, terus koran gitu, brosur-brosur, katalog, sampai ke packagingnya sendiri gue pernah ada di dalam. Ya lo kalau kayak ke supermarket yang jual-jual sampai supermarket besar sampai minimarket itu ada foto gue di salah satu susu di packaging. Jadi gue pernah. Terus di media TV-nya juga gue masuknya di iklan kan, terus FTV gue pernah, sinetron gue pernah, layar lebar alhamdulillah juga pernah, ya apa serial kecil di YouTube juga pernah ya. Pokoknya gitu, gue kalau ngelakuin nggak pernah nggak nanggung ya. Iya, itu kayaknya sayang gitu.
kayak kita kalau berenang cuma ngebasin jempol, aduh kayaknya kok saya kenapa nggak nyebur gitu ya. Kalau ngelakuin sesuatu tuh selalu serius, jadi harus benar-benar sampai ngikutin arah paling tingginya lah, kasarnya kurang lebih itu, sampai nanti ada tanda-tanda di mana kalau yang arah puasa ngasih oh ada arah lah yang lebih lain lagi, nanti akan gue belok tergantung dari yang di atas, kurang lebih seperti itu. Nah ceritanya kenapa akhirnya beralih ke perkayuan ini yang tadinya gua nggak boleh keringetan, kalau keringetan ada kain gitu ya, baju nggak boleh basah sama keringat, kalau nggak nanti syutingannya jadi jelek gitu kan, nggak boleh hitam, harus ke dokter kecantikan seminggu sekali, harus ke gym ya kan, itu sterilisasi banget itu istilahnya kasarnya. Dan ini masuk ke dunia yang 180 derajat loh man, terbalik banget, 1749 derajat itu berapa kali gini ya berarti itu. Karena bener-bener yang awalnya tuh gue lagi debu, jadi gue kalau kena debu itu bersin, pasti bersin, mau debu sedikit apapun pasti bersin. Entah kenapa gue mengalihkan ke situ. Memang sebenarnya dasarnya sih, jadi gini, gue tuh hobinya sama mirip-mirip sama kayak lo, jadi bikin sesuatu DIY buat di rumah, karena gue seneng rapi kan, gue seneng rapi, sesuatu yang rapi. Jadi kalau ada sesuatu hal yang nggak ada tempatnya gue bikinin, nggak ada tempatnya gue bikinin, nggak ada tempatnya dibikinin. Terus akhirnya di satu momen, dimana ada momen tertentu yang secara internal keluarga lah ya, gue nggak bisa ceritain, istri kebetulan yang memang selalu support gue dari mulai bawah sampai ke atas, nggak pernah neko-neko, nggak pernah macem-macem, yang selalu bikin gue bangga gitu sama dia, bilang bahwa bisa nggak kamu cari sesuatu yang dunianya tidak seperti ini. Maksudnya entertainment maaf, dan showbiz ya, itu ya, gitu. Maksudnya jangan entertain lah, karena ya kita tahu lah entertain itu. Aku nggak bilang kalau entertain itu dunia yang glamor, dunia yang hitam, bukan. Tapi karena wanita ya mungkin melihatnya seperti itu ya, laki-laki apalagi dia sayang banget sama gua kan. Setiap syuting bini gue ganti mulu gitu kan, bini tadi iklan, bini di FTV ganti mulu. Dia kayaknya beneran ya kan, agak keberatan gitu lah ya. Maksudnya bisa nggak? Maksud kamu hijrah, gue bilang seperti itu. Kamu nggak perlu hijrah, tapi minimal dari sisi pendapatan kamu yang nggak didapat dari situ lah, bisa nggak, biar akunya juga di rumah lega gitu. Nah gue ditantang tuh sama dia, apa ya gue bilang, ya udah gini deh, aku minta waktu sekitar 6 bulan, gue cari tahu deh apa segala macam. Dan kebetulan karena gue hobi kayak gitu, dan beberapa teman gue terus yang nyaranin, lu coba aja, lu lucu tuh bikin buat tempat anak lu kayak gitu nih, buat ini, buat oh bagus coba ya, gue bikin lah tuh, bikin. Ya lama kelamaan akhirnya banyak barang, banyak teman gue yang mesen, akhirnya gue seriusin, akhirnya gue mulai coba investasi, dan akhirnya ya sampai sekarang ini. Tapi lu bukan cuma otaknya kan, artinya lu juga adalah sebagai tukangnya kan, yang bikin kan. Jadi kalau boleh ngebocorin, main kayu itu 1 tahun pertama gue nggak pakai tenaga kerja, itu pure tangan gue. Di tahun kedua, setelah 1 tahun itu 6 bulan ke depan, tangan gue dan tangan istri gue, karena istri gue yang mau tahu main kayu itu tahun bulan ke-13 sampai bulan ke-16 itu yang nge-finishing istriku. Wah, salut. Karena saking dia pengen ngedukung suaminya yang sudah meninggalkan dunia yang memang tidak dia sukai. Dan gue appreciate banget, maksudnya gue senang banget lah. Ya itu mungkin karena dia senang, hatinya senang, di rumah jadi senang gitu kan. Ya mungkin yang di atas juga ngeliat bahwa emang rezeki gue ada juga di sini, dan alhamdulillah gue cuma butuh waktu 4 tahun untuk bisa bekerja dengan banyak banget orang. Jadi tim-tim yang di bawah gue sama subkon gue sama supplier gue itu udah alhamdulillah. Ketika si bisnis lo itu jadinya bisnis lo ya, itu udah growth, sekarang akhirnya lo kepikiran untuk ngembangin dan berbagi juga pastinya ya, berbagi tip and tricksnya gimana untuk bisa, mungkin gak cuma main kayu ya mana, karena ntar kita juga bakal datangin teman-teman dari bidang lain ya, untuk jadi, bisa berbagi. Emang sharing itu bukan suatu hal yang ini sih ya sebenarnya. Sebenarnya kalau secara personal, gue kebetulan ada beberapa komunitas ya, gue sering di komunitas itu sharing-sharing segala macam. Terus kan memang sih ada beberapa yang celatukan, kan sayang banget sih lu cuma di WA doang, lu cuma di grup doang, kenapa lu nggak keluarin itu biar jadi
lebih banyak lagi yang orang mendengarkan yang itu. Gua kan nggak bisa apa-apa ya, enggak, maksudnya sekedar yang lu bisa lakuin aja gitu. Oh ya udah, kepikiran itu gua. Di samping memang gua juga pengen bikin sesuatu hal yang berbeda di gua bukan menjadi perusahaan furnitur doang gitu, tapi memang jadi lifestyle gitu. Jadi sosialnya ada gitu loh, hiburannya ada, terus sharingannya ada, saling benefit ada gitu. Gue pengen ngebuat bukan hanya, intinya sih sebenarnya gini loh ya, asal tahu ya, gue kenapa ngebuat ini, ngebuat itu sebenarnya karena kebutuhan dari keluarga gue. Karena gue butuh ini, gue bikinin, suka, bagus, anak gue nggak sakit, ini gue jual. Ada yang minta tolong untuk buatin sama seperti ini, prinsip gue dagangnya gini, oke, aku buatin deh biar manfaatnya sama kayak anak gue yang rasain. Intinya sebenarnya setiap pembuatan produk tuh seperti itu. Ya memang di situ emang ada margin yang akhirnya bisa kita buat nafkahin bareng-bareng, tapi di samping itu semua tujuannya adalah memberikan mereka itu manfaat yang seperti yang gue rasain. Itu tujuannya sebenarnya. Ada beberapa komunitas juga yang gue jadikan sebagai satu wadah untuk bisa kumpul-kumpul gitu, buat saling membantu satu sama lain. Kayaknya seru aja hidup gitu loh. Kalau hidup itu menurut gue, ya gue sih nggak bilang kalau gue tuh maksudnya ngelakuin hal bukan, tapi hal-hal seperti itu gue suka gitu. Walaupun bukan di gue semua, akhirnya ya kumpul ke gue, akhirnya ada satu orang yang pionirnya, wah ini jago gue kulik kayak dong bang, buat kita bareng-bareng nih, yuk kita gedein ini satu UMKM ini daerah sini, kita gedein ini, kita bantu kayak gitu. Jadi seneng gitu ngelakuin hal-hal kayak gitu. Terus kata temen gue bilang, ya udah coba aja lu ini lu kasih hiporianya itu, lu kasih motivasinya itu ke lebih banyak lagi yang menonton. Itu sih biasanya. Makanya kita bakalan bikin satu dan sekian banyak konten yang mudah-mudahan bisa jadi manfaat ya buat teman-teman yang nonton. Iya. Makanya waktu lo tanya, "Man, lu sebenarnya nih isinya mau lebih ke jurusan mana nih, kok banyak banget sih isiannya?" Karena menurut gue manfaat itu kan bukan hanya bisa dirasakan sama anak kecil yang umur 1 tahun, tapi umur 50 tahun, bapak-bapak juga bisa ngerasain, ibu-ibu juga bisa ngerasain. Ternyata nanti kita ada satu konten yang ternyata manfaatnya cuma dirasain sama, mohon maaf, asisten rumah tangga. Why not? Intinya kan manfaat. Iya. Gitu. Makanya gue pernah gitu bikin beberapa di Instagram gue, bilang bahwa yuk buat yang punya warung atau apa, jualannya di bawah kali aja ada misalnya yang komen di bawah itu orang Sumatera, ternyata yang orang Sumatera yang di sana juga ternyata lagi butuh, dan kebetulan melihat juga di sini akhirnya mereka bisa kolaps. Satu lagi misalnya butuh apa, ternyata di situ ada lagi bisa kolaps, masing-masing bisa saling memberikan kebaikan manfaat masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Dan itu pasti lebih seru. Iya. Karena hidup kan nggak melulu tentang benefit personal sendiri gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa bahagia, orang lain bahagia, dan semuanya bahagia tanpa harus ada yang sedikit. Itu kan keren kayaknya gitu. Walaupun gue belum sampai ke itu, tapi masih itu tuh. Belum sampai ke situ, tapi kalau gue sih minimal gini. Men, lo kalau belum bisa manfaat buat orang lain, minimal lo jangan nyusahin orang lain deh, gitu kan? Yes. Kita emang nggak bisa menolong semua orang, tapi seseorang bisa menolong seseorang. Kayak gitu. Berarti lo nggak boleh keseringan mancing, man. Kenapa tuh? Karena lo mancing nih, terutama di Empang, nggak bisa maju biasanya. Ya, nyemplung ya? Iya, kalau maju nyembur. Ya jadi kurang lebih kayak gitulah ya, kita bakal buat ya seru-seruannya ya. Mungkin nanti juga mungkin kita bakalan tanya juga kali ya, kira-kira konten apa sih yang mau dinaikin gitu kan? Apa yang lagi butuh apa gitu. Aduh, gua kayaknya pengen tahu seperti ini nih, apa nih gitu. Tapi kalau boleh kita bikin bukan batasan sih, menurut kita saat ini adalah waktunya kita ini anak bangsa Indonesia yang punya produk sendiri untuk tampil. Iya kan? Ya udahlah, basi lah kalau kita ngomongin barang-barang branded luar negeri. Ya, aduh udah biasa gitu. Ya. Karena promo dia memang gila-gilaan kan. Iya. Duit lah mereka istilahnya brand. Gitu kita ngomongin brand lokal yang kualitasnya edan, kerennya. Wah, itu pride banget. Ceritainnya tuh asik gitu. Dan kenapa enggak gitu ya? Maksudnya kenapa enggak? Why kacang? Kan kalau bilang. Mengapa kacang? Iya, mengapa kacang? Why not? Iya, kurang lebih seperti itulah ya gambarannya. Nanti beberapa konten yang nanti akan kita coba membuat di awal-awal ya. Nanti bismillah sih ya. Karena sebenarnya
ada dua sih target saya di sini buat Main Kayu TV, karena yang pertama itu adalah buat IG-nya personalnya Main Kayu, dan secara generalnya adalah buat yang penonton yang di YouTube-nya ya. Ya, dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, walaupun bukan menjadi konsumen Main Kayu. Iya. Ya, namanya juga kita kenalan aja, tidak usah panjang-panjang. Iya, panjang, dan udah panjang juga sih ini. Iya. Itu udah paling bosan juga sih nanti. Oke, kalau kontennya cuma kita doang ngomong, nanti deh pokoknya tungguin aja. Tungguin aja. Habis ini kita bakalan menuhin channel kita dengan konten-konten yang insya Allah bermanfaat. Amin. Doain ya. Iya. Doain ya. Bismillah ya. Bismillah bang. Ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Kapan ya? Bismillah ya. Oke. Jangan lupa Apa? ingetin buat teman-teman di rumah untuk tetap jaga kesehatan. Iya, jangan lupa. Memang sisi keamanan itu penting ya buat personal, karena setelah dari sini juga kita harus pulang ke rumah segala macam. Ya, jangan sampai kita pulang ke rumah ketemu keluarga di rumah, anak istri atau siapapun di rumah, kita bawa hal negatif gitu. Betul. Walaupun kondisinya kita terlalu akrab, tapi tetap harus jaga keamanan buat di jalan. Ya, itu dulu ya palingnya sampai saat ini. Nanti jangan lupa, mungkin ntar beberapa teaser mungkin kalau memang bisa kita bikinin dulu ya, Cong ya, buat teman-teman di sini biar tahu nanti yang biar lebih penasaran gitu sama Main Kayu TV. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa tontonin terus Main Kayu TV. Nanti ada di YouTube, ya insya Allah ada juga di TikTok nanti buat teaser-teasernya, buat seru-seruannya. Yang mungkin dia akan bikin yang gini-gini, gua nggak tahu deh. Itu bukan gua bangun, gua nggak ngeliat gua sangar. Oh iya, baik. Gua sangar. Ya, sampai ketemu terus, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap terus berjuang buat hidup, karena hidup itu sesuatu hal yang memang perlu diperjuangkan buat diri kita sendiri dan semua orang yang kita sayangi. Terus maju dan salam Indonesia. Indonesia banget. Indonesia banget. Iya. Kayaknya ada acara ini. Oh ada ya. Oh nggak boleh ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Ciao. Gue boleh main gitar lagi dong? Boleh. Boleh. Gue isi dulu ya.